Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami untuk setiap penyertaan, perlindungan dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah kiranya menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan ayat 36. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memasuki minggu-minggu Advent bagi kita semuanya. Tentu dalam masa Advent atau masa penantian yang kita rayakan pada saat ini, sesungguhnya penantian yang kita lakukan harus penuh dengan sukacita, harus penuh dengan sorak-sorai, harus penuh dengan kebenaran, keadilan, dan kasih. Kenapa kita penuh dengan kasih, keadilan, kebenaran, dan sukacita? Karena Mesias yang kita nantikan, yang kita sambut, yang akan bertemu dengan kita adalah Sang Juru Selamat yang menjamin kehidupan kita, yang memastikan hidup kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam sukacita atau keselamatan yang Dia bawakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana
Yesus memberikan sebuah pengajaran yang begitu luar biasa kepada para muridnya tentang kedatangan Dia yang kedua kali. Dia mengatakan bahwa akan banyak tanda-tanda terjadi, matahari, bulan, dan bintang, dan bumi akan menghadapi deru dan gelora. Dan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Nah, kedatangan Yesus digambarkan dalam parikop firman Tuhan ini. Tentu orang-orang yang menyambut karena dosa tidak akan suka. Orang yang akan menyambut atau menerima kedatangan Yesus ketika mereka hidup di dalam ketidakbenaran, maka akan ketakutan. Karena apa? Karena kedatangan Yesus itu tidak kedatangan yang menyelamatkan mereka. Justru kedatangan Yesus di dalam Minggu Advent yang pertama ini, yaitu sebuah kedatangan yang mendatangkan penghukuman dan penghakiman. Penghukuman dan penghakiman tentu orang tidak suka. Penghukuman dan penghakiman tentu membuat orang ketakutan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon daripada orang-orang yang percaya? Bagaimana respon kita? Yang notabene-nya orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan di dalam kasus Kristus. Maka dikatakan supaya kita bangkit, mengangkat kepala, mengangkat muka, karena penyelamat kita sudah dekat. Nah Bapak Ibu, untuk bangkit menyambut kedatangan Yesus, tentu ini bukan persoalan yang mudah. Selama ini mungkin kita ditindas. Selama ini mungkin kita dicaci. Selama ini mungkin kita dikata-katain. Atau selama ini mungkin kita dianggap orang-orang yang tidak benar. Tapi inilah waktunya bagi setiap orang yang percaya, dia harus bangkit mengangkat mukanya. Karena apa? Karena keselamatan itu akan diberikan oleh Yesus, maka kita akan dimenangkan. Penderitaan itu akan ditaklukkan di dalam Yesus Kristus. Kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus Kristus, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menahan. Dan tidak ada yang bisa menolak. Dia pasti datang untuk memberikan penghakiman bagi dunia. Kedatangannya membuat banyak orang ketakutan. Tapi bagi kita, kedatangan Yesus membuat kita bersukacita. Tapi sukacita seperti apa yang kita lakukan? Bukan seperti yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dalam ayat yang ke-34. Karena kebanyakan orang bersukacita di dalam ketidakbenaran. Dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, banyak orang terjatuh di dalam kebenarannya. Bapak Ibu, ada pernah, ini menjadi sebuah cerita kisah nyata. Ada saya mengenal salah satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bisa saya katakan sebagai hamba Tuhan yang sangat kritis. Yang sangat mempunyai pemikiran luar biasa dan lain sebagainya. Dan tentu kritik-kritik yang dia lakukan, banyak orang tidak suka. Awalnya, saya sama hamba Tuhan, saya salut dengan keberanian daripada hamba Tuhan ini. Nah, saya pikir pada saat itu dia menjadi salah satu hamba Tuhan yang penuh dengan kekudusan. Tapi akhirnya Bapak Ibu, dia terjatuh ke dalam pencobaan.
dia berdosa, dia melakukan perzinahan. Kenapa? Karena ketika dia kritis dan sebagainya, ya tentu banyak orang yang suka, termasuk para kaum ibu-ibu. Tapi apa yang terjadi? Kekaguman banyak orang tidak membuat dia mawas diri. Akhirnya dia terjatuh, dia berdosa, dan akhirnya dia meninggalkan kependetaannya, kehambatuannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka firman ini mau mengajak kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, di dalam penantian yang kita lakukan, yaitu di dalam penantian yang penuh dengan kebenaran. Jangan dengan pesta pora yang bisa menghancurkan, jangan dengan pesta pora yang bisa memporak-porandakan, jangan dengan pesta pora yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi dalam penantian yang kita lakukan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga dan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita dalam minggu Advent, yang pertama dikatakan berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Apa yang harus kita lakukan dalam penantian? Yang pertama, orang yang berjaga-jaga dan berdoa, dia senantiasa berusaha terus di dalam kehidupannya untuk menjaga kekudusannya. Sering sekali ketika kita berjaga-jaga, tantangan itu datang dari banyak sisi. Tantangan dan godaan itu datang menyerang kita. Maka berjaga-jaga dengan penuh kekudusan sambil berdoa, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan, kita tidak lagi mengandalkan pikiran kita, kita tidak lagi mengandalkan kebolehan kita, tapi kita diajak. Orang yang berjaga-jaga dan berdoa adalah orang yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Orang yang memakai Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Maka dalam minggu Advent yang pertama, kita diajak supaya mempertahankan iman kita, mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan kuat dalam menghadapi setiap godaan yang datang menghampiri kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak, seperti yang dikatakan, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Orang yang berjaga-jaga tentu sembari berdoa adalah orang yang tidak lagi memikirkan soal keinginan-keinginan semata. Ketika Yesus datang, maka jangan kita berharap kita akan mampu berdiri di hadapannya dengan baik dan benar kalau kita berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus mempertunjukkan kualitas imannya. Dengan mempertunjukkan kualitas iman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mampu berdiri di hadapan Tuhan ketika Yesus datang. Kita akan mampu berdiri di hadapan Tuhan ketika Sang Penghakim itu datang menemui kita. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak, orang yang berjaga-jaga dan berdoa berarti dia melibatkan Yesus senantiasa di dalam kehidupannya. Mari kita merenung sejenak. Apakah selama ini kita sudah melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita hanya melibatkan Tuhan ketika kita perlu saja? Atau jangan-jangan kita melibatkan Tuhan ketika kita butuh saja? Tapi inilah saatnya. Minggu Advent, minggu penantian yang kita lakukan pada saat ini, minggu
yang senantiasa melibatkan Tuhan, baik dalam perkara kecil, baik dalam perkara besar, baik dalam sukacita maupun di dalam duka cita sekalipun. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami menghidupi firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.